Pendengar sekilas dhamma yang berbahagia, semua yang tersusun akan luruh. Berjuanglah dengan penyadaran penuh. Inilah kata-kata terakhir Tathagata. Demikian penggalan Digha Nikaya ayat 16. Kemangkatan sempurna Parinibbana. Bersama dengan Sangga Biku dalam rombongan besar, Sang Bagawa melanjutkan perjalanan, mandi di sungai Kakuta, menyeberangi sungai Hiranyawati, lalu masuk ke hutan Sala di Kusinara. Sang Bagawa berkata kepada Biku Ananda, "Ananda, siapkan sebuah pembaringan untukku di antara kedua pohon Sala kembar ini. Dengan kepala menghadap utara, aku lelah dan ingin berbaring." Saat Sang Bagawa berbaring di antara dua pohon Sala, seketika bunga-bunga pohon Sala langsung bermekaran, meskipun bukan musimnya menghujani tubuh Sang Bagawa. Bunga-bunga surgawi juga berjatuhan dari langit. Musik-musik dan lagu surgawi juga bergaung dari angkasa. Ini adalah penghormatan kepada seorang Buddha. Sang Bagawa berkata, "Ananda, siapa saja biku atau bikuni, upasaka atau upasika, laki-laki atau perempuan yang menjalani dhamma dengan sempurna, ia telah memberi penghormatan tertinggi kepada Buddha. Karena itu Ananda, kalian harus punya semboyan seperti ini. Kami akan menjalani dhamma dengan benar dan sempurna." Ketika itu, seorang biku bernama Upawana berdiri di hadapan Sang Bagawa dan mengipasi Bagawa. Sang Bagawa berkata kepadanya, "Berdirilah di tepi." Saat itu, Bagawa melihat dewa-dewa dari 10 alam datang memberi penghormatan. Dalam radius puluhan kilometer, seluruh hutan Sala dipenuhi dewa. Ada dewa-dewa yang batinnya masih melekat. Mereka melemparkan diri ke tanah, berguling-guling dan menangis. "Tidak, terlalu cepat Buddha meninggalkan dunia, terlalu cepat." Sedangkan dewa-dewa yang sudah bebas nafsu melepaskan Sang Bagawa dengan tenang. Biku Ananda bertanya, "Bante, biasanya setelah musim hujan, para biku datang ke tempat Bante dan memberi hormat. Setelah Bante tiada, kemana kami sebaiknya memberi hormat?" Sang Bagawa menjawab, "Ada 4 tempat yang seyogianya orang baik kunjungi dan junjung dengan hormat." "Apakah yang 4 itu?" "Tempat aku lahir, menyadari nibbana, memutar roda dhamma nan tiada tara, dan mencapai nibbana akhir. Siapapun yang wafat dengan batin hening ketika tengah berziarah ke tempat-tempat ini akan terlahir ulang di alam surga bahagia." Biku Ananda kemudian bertanya, "Bagaimana kami memperlakukan jasad Bante?" Sang Bagawa menjawab, "Jangan sibukkan dirimu dengan jasadku. Berjuanglah untuk kecerahanmu." Namun, ia mendesak dan terus bertanya. Sang Bagawa pun menjawab, "Selayaknya jasad Raja Semesta." Setelah itu, Biku Ananda pergi dan menangis. "Tidak, Guru sebentar lagi akan mangkat, tetapi aku belum menjadi arahanta." Sang Bagawa mengetahui pikirannya. Sang Bagawa lalu memanggilnya dan berkata, "Sudahlah Ananda, jangan bersedih. Bukankah sudah kukatakan, segala sesuatu yang menyenangkan, yang kita cintai akan berubah, akan terpisah dari kita. Kamu sudah lama melayaniku dengan penuh kasih. Kamu sudah banyak berbuat kebajikan. Berjuanglah terus." Lanjut Sang Bagawa. Biku Ananda mendengar nasihat Bagawa. Tak lama ia berkata, "Bante, kota ini kecil dan bertembok lumpur. Bagaimana kalau Bante mangkat di kota yang lebih besar?" Bagawa lalu berkata, "Janganlah berkata begitu Ananda.
Dahulu ada seorang raja semesta yang benar dan adil tinggal di sini. Dahulu Kusinara disebut Kusawati, kota yang perkasa dan makmur, seperti ibu kota para dewa. Lalu Sang Bagawa meminta, "Ananda, pergilah ke Kusinara, umumkan kepada suku Mala pada waktu jagat terakhir, aku akan parinibbana." Mendengar kabar ini, banyak warga suku Mala yang berduka. Mereka menangis sambil menarik-narik rambut dan meraung, "Terlalu cepat Buddha meninggalkan dunia, terlalu cepat." Biku Ananda lalu memberikan kesempatan perwakilan tiap keluarga untuk datang dan memberi hormat. Saat itu, seorang pengembara bernama Subada mendengar kabar ini. Ia menemui Biku Ananda, meminta izin untuk bertemu Sang Bagawa. Biku Ananda tidak mengizinkannya. Bagawa mendengar percakapan mereka dan meminta Ananda mempersilahkan ia menemui Sang Bagawa. Sang Bagawa lalu mengajarkan Dhamma kepada Subada. Subada memohon dijadikan biku. Subada adalah biku terakhir yang Sang Bagawa tabis. Bagawa lalu berpesan kepada Biku Ananda, "Kamu mungkin berpikir, kini kami tak punya guru lagi. Namun Ananda, Dhamma dan Winaya yang diajarkan olehku diberlakukan untuk kalian adalah guru kalian setelah aku berlalu." Sang Bagawa lalu memberikan wejangan agar Sangga bisa berjalan tanpa kehadiran Sang Bagawa. Kemudian Sang Bagawa menyampaikan pesan terakhirnya, "Semua yang tersusun akan luruh. Berjuanglah dengan penyadaran penuh." Setelah itu, Sang Bagawa memasuki samadhi mendalam dan mencapai kemangkatan sempurna parinibbana. Gempa bumi besar terjadi disertai halilintar menderu-deru. Nantikan sekilas Dhamma episode berikutnya yang berjudul Perabuan Agung. Sekilas Dhamma spesial kisah hidup Sang Tathagata akan hadir selama 100 hari menyambut Hari Waisak 2562 tahun 2021. Sekilas Dhamma dapat didengarkan melalui Spotify dan channel YouTube Cetya Dhamma Dayada dengan kata kunci Sekilas Dhamma.